Apa yang terjadi di hari pertama alam barzakh? Yuk kita cari tahu di kisah seseorang yang memasuki alam barzakh. Tersadas yang menyesakan, Fahmi terbangun dalam kegelapan. Ia mencoba membuka matanya, tapi yang terlihat hanyalah kehampaan. Tidak ada cahaya, tidak ada dinding, tidak ada lantai. Tubuhnya terasa ringan, namun ada sesuatu yang salah. Dadanya sesak seolah ada beban berat yang menindihnya. Ia mengerjapkan mata berulang kali, berharap kegelapan ini hanyalah efek kelelahan. Tapi semakin lama, ia mulai sadar, ini bukan mimpi. Dari kejauhan suara samar terdengar. Tangisan, isakan pilu yang serak dan berat. Fahmi mencoba mencari sumbernya, tapi ia bahkan tidak tahu di mana ia berada. Perlahan-lahan, suara itu semakin jelas, hingga akhirnya ia menyadari sesuatu yang mencengangkan. Itu suara ibunya. Ya Allah Fahmi, anakku, jantung Fahmi berdegup kencang. Ibunya menangis. Kenapa? Apa yang terjadi? Ia ingin bergerak, ingin berteriak, tapi tubuhnya seakan tidak memiliki kendali. Ada dinding tak terlihat yang membatasi dirinya dan suara itu. Tiba-tiba, suara-suara lain muncul. Doa-doa, ayat-ayat suci yang dilantunkan dengan lirih. Fahmi mulai panik. Semua ini terdengar seperti tahlilan. Tunggu, ini untuk siapa? Pikirnya dalam hati. Saat itulah ingatannya kembali menghantamnya dengan keras. Ia ingat terakhir kali mengemudi dalam keadaan lelah. Ia ingat mobilnya tergelincir di jalan licin. Ia ingat kepalanya membentur setir dengan keras. Dan kemudian, gelap. Kesadaran menyergapnya. Ia sudah meninggal. Fahmi ingin berteriak, ingin menolak kenyataan ini, tapi sesuatu mengunci lidahnya. Hanya suara tangisan keluarganya yang terus terdengar, semakin lama semakin sayup. Lalu, tiba-tiba, semua suara menghilang. Kegelapan itu semakin pekat, dan kemudian terdengar suara gemuruh yang menghantamnya dari segala arah. Tanah bergerak, ruang di sekitarnya seolah menyusut. Ia bisa merasakan tekanan di sekeliling tubuhnya, seakan-akan ruang ini semakin menyempit. Ketakutan menyergapnya. Ia ingin keluar, ingin berlari, tapi tubuhnya tetap terpaku. Tiba-tiba, ada cahaya redup yang muncul di kejauhan. Dua sosok tinggi besar melangkah ke arahnya. Dengan wajah yang tak bisa ia pahami. Cahaya dari tubuh mereka begitu menyilaukan, tapi entah bagaimana, Fahmi bisa merasakan ketegasan dan kewibawaan yang terpancar dari mereka. Salah satu sosok itu berbicara. Suaranya dalam dan menggema, menggetarkan seluruh tubuh Fahmi. Siapa Tuhanmu? Fahmi terkejut. Ini adalah pertanyaan yang pernah ia dengar dalam ceramah-ceramah agama. Ini pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Lidahnya keluh. Ia tahu jawabannya, tapi tubuhnya menggigil hebat. Apakah ia bisa menjawabnya? Apakah ia sudah siap? Di sekelilingnya kegelapan semakin dalam. Tanah terasa semakin menekan, dan suara-suara bisikan mulai muncul dari sudut-sudut kehampaan. Dan inilah awal dari perjalanan panjang di alam barzakh. Kemudian pertanyaan yang menentukan Fahmi merasa tenggorokannya kering. Dua sosok yang berdiri di hadapannya begitu mengintimidasi. Auranya seperti mengguncang jiwanya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Siapa Tuhanmu? Suara itu bergema lagi, lebih dalam, lebih tegas. Fahmi tahu jawabannya. Ia pernah mendengar ini dalam kajian agama, dalam khutbah Jumat. Tapi sekarang lidahnya seolah berat, jantungnya berdegup semakin cepat. Pikiran tentang kehidupan yang telah ia jalani berkelebat dalam benaknya. Semua ibadah yang ia lakukan, semua dosa yang pernah ia perbuat, semua janji yang ia abaikan. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara yang hampir bergetar, ia mencoba menjawab, Allah adalah Tuhanku, hening. Sesaat tidak ada suara, tidak ada gerakan. Lalu, salah satu sosok itu menatapnya lebih dalam, seakan menembus isi hatinya. Apa agamamu? Tanya malaikat itu lagi. Fahmi menggigil. Ia tahu ini adalah pertanyaan yang menentukan nasibnya di alam barzakh. Namun, mengapa ada rasa takut yang begitu mendalam di dalam dirinya? Apakah jawaban yang ia berikan cukup? Apakah hatinya benar-benar yakin dengan jawabannya? Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara lain. Suara yang asing menyeramkan seperti sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan menunggu untuk menerkam. Fahmi membuka mulutnya, mencoba mengucapkan kata-kata berikutnya. Namun tiba-tiba tanah di bawahnya mulai bergetar.
bayangan hitam muncul dari balik kegelapan, membentuk sosok yang mengerikan. "Apa agamamu?" Suara malaikat itu kembali bergema, kali ini lebih kuat, seolah mendesaknya untuk segera menjawab. Fahmi menelan ludah. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya semakin kaku. Bayangan hitam itu mendekat, dan dari dalamnya terdengar suara-suara mengerikan, seakan-akan ada sesuatu yang menunggu untuk menerkamnya. Fahmi menutup matanya. Ia harus menjawab sebelum semuanya terlambat. Lalu kegelapan yang mengintai Fahmi akhirnya berhasil mengucapkan, "Islam, agamaku Islam." Namun, tidak ada jawaban dari para malaikat. Justru, tanah di sekelilingnya mulai terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang hendak menariknya ke bawah. Ia merasa tubuhnya membeku, ketakutan merayapi setiap inci kesadarannya. Dari kegelapan, terdengar suara geraman, suara makhluk yang menunggu dalam bayangan. "Inikah jawaban yang keluar dari hatimu?" tanya salah satu malaikat, suaranya penuh kewibawaan. Fahmi mengangguk, tapi ketakutan masih mencengkeramnya. Bayangan di kejauhan semakin dekat, dan kini ia bisa melihat mata merah menyala dari sosok-sosok yang bersembunyi dalam kegelapan. "Kalau begitu, bersiaplah untuk menghadapi apa yang telah kau perbuat dalam hidupmu," ujar malaikat itu lagi. Tiba-tiba, dinding tanah di sekelilingnya seolah runtuh, memperlihatkan lorong panjang yang kelam. Fahmi menoleh, dan sosok-sosok mengerikan itu mulai bergerak ke arahnya, dan Fahmi menatap lorong gelap di hadapannya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Sosok-sosok menyeramkan dengan mata merah menyala mulai bergerak mendekat. Bisikan-bisikan yang aneh terdengar di telinganya, seakan mengundangnya untuk masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Malaikat di sampingnya tetap berdiri tegap, mengawasi setiap gerak-geriknya. "Inilah hasil dari amal perbuatanmu," ujar salah satu malaikat dengan suara berat. "Ketakutan ini bukan berasal dari kami, tapi dari dalam dirimu sendiri." Fahmi menelan ludah. Hatinya diliputi penyesalan. Ia ingin berteriak, ingin meminta waktu tambahan, ingin memperbaiki segalanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba dari bayangan itu muncul sesuatu yang menyeretnya. Tangan hitam berbau busuk menggenggam kakinya, menariknya ke dalam kegelapan. Fahmi berteriak, tetapi suara jeritannya hanya menggema dalam kehampaan. "Inilah dosa-dosamu." Suara itu bergema lagi. Bayangan itu semakin dekat, semakin jelas. Ia melihat sesuatu yang familiar di antara mereka, sosok dirinya sendiri, tetapi lebih gelap, lebih mengerikan. Itu adalah dirinya yang dikuasai oleh dosa, berdiri di antara makhluk-makhluk mengerikan yang siap menelannya hidup-hidup. Fahmi menutup matanya. Ia tahu ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya di alam barzakh, lalu pertemuan dengan sang penjaga alam barzakh. Fahmi masih meronta. Tangan-tangan hitam itu menariknya semakin dalam ke dalam lorong kegelapan. Ia menjerit, memohon pertolongan, tapi tidak ada yang menjawab. Namun tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari atasnya. Kilatan itu bagaikan pedang yang membelah kegelapan. Sosok-sosok mengerikan itu mundur, meraung ketakutan. Fahmi terjatuh ke tanah yang dingin dan keras. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sosok tinggi berdiri di hadapannya. Tidak seperti malaikat Mungkar dan Nakir, sosok ini mengenakan jubah putih berkilauan. Wajahnya tidak terlihat, hanya bercahaya terang. "Fahmi," suara itu bergema, tenang namun penuh wibawa. "Engkau telah melangkah ke alam barzakh. Disinilah tempat penantian hingga hari kebangkitan tiba." Fahmi masih terengah-engah, mencoba memahami apa yang terjadi. Siapa Anda?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku adalah salah satu penjaga alam ini," jawab sosok itu. "Dan sekarang, engkau akan diperlihatkan hasil dari amal perbuatanmu." Fahmi ingin berbicara, ingin bertanya lebih banyak, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa ringan. Sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di lorong gelap. Kini, ia berdiri di sebuah tempat luas, dikelilingi oleh dua pemandangan yang kontras. Di sebelah kanan, ia melihat taman yang indah, dengan sungai jernih mengalir. Orang-orang berpakaian putih duduk dengan wajah berseri-seri. Senyum mereka menenangkan, dan udara di sana terasa sejuk dan damai. Namun di sebelah kiri, pemandangan yang mengerikan terbentang. Tanahnya retak dan penuh api yang berkobar. Jeritan terdengar dari segala arah. Sosok-sosok berwajah muram berjalan dengan rantai di kaki mereka.
tersiksa oleh panas yang membakar. Ini adalah perbedaan antara mereka yang taat dan mereka yang lalai, ujar sang penjaga. Dan kini, kau akan melihat bagian mana yang akan menjadi tempat penantianmu. Dan cermin perbuatan Fahmi berdiri terpaku di antara dua dunia yang bertolak belakang. Ia ingin berlari ke taman yang indah itu, ingin merasakan kesejukannya, tapi kakinya seakan tertahan di tempatnya berdiri. Sang penjaga melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah cermin besar muncul di hadapan Fahmi. Namun, ini bukan cermin biasa. Di dalamnya ia melihat seluruh kehidupannya terpantul dengan jelas. Setiap perbuatan baiknya tampak bersinar seperti cahaya emas. Saat ia membantu orang tua menyeberang jalan, saat ia menyisihkan uang untuk sedekah, saat ia melaksanakan salat dengan khusyuk, semuanya ada di sana. Namun seiring ia terus menatap, gambarnya berubah. Kini ia melihat sisi lain dari hidupnya. Saat ia meninggalkan salat demi kesibukan dunia, saat ia menyakiti orang tuanya dengan kata-kata kasar, saat ia berbuat zalim kepada orang lain, semuanya juga tergambar dengan jelas. Fahmi merasakan dadanya sesak. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Apa yang kau lihat di sana adalah timbangan amalmu, kata sang penjaga. Dan sekarang, kau akan menerima ganjarannya. Seketika, tanah di bawahnya mulai berubah. Perlahan-lahan, ia merasakan panas yang menyengat di kakinya. Fahmi menoleh ke taman indah di sebelah kanan, tapi tubuhnya justru mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Ke sisi yang dipenuhi kobaran api. Ia ingin melawan, ingin berlari ke tempat yang lebih baik. Tapi kekuatan yang tak terlihat menariknya semakin dekat ke jurang penderitaan. Di kejauhan, suara tawa yang mengerikan terdengar. Sesosok bayangan besar berdiri di ambang api yang berkobar, menunggunya dengan senyum penuh kebencian, bayangan dari masa lalu. Fahmi berusaha melepaskan diri dari tarikan yang menyeretnya ke arah api. Ia berteriak, memohon pertolongan, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh panas yang menyala-nyala. Ketika ia hampir mencapai tepian jurang api itu, bayangan besar itu mulai bergerak mendekat. Mata merahnya bersinar menembus kegelapan. Kenapa ketakutan, Fahmi? Suara itu bergema, mengingatkan Fahmi pada sesuatu yang familiar. Bukankah kita sudah lama bersama? Fahmi menatap sosok itu lebih jelas, dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Sekarang lanjut bayangan itu. Aku akan menemanimu selamanya. Bayangan itu melangkah maju, siap menelan Fahmi ke dalam kegelapan dan cahaya harapan. Ketika Fahmi hampir jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba suara lantunan ayat suci terdengar menggema di udara. Suara itu menembus kegelapan, membuat bayangan hitam itu mundur dan meraung kesakitan. Cahaya mulai muncul dari atas, menyinari tubuh Fahmi. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Suara itu ia mengenalinya. Itu suara ibunya. Di dunia nyata, ibunya sedang berdoa dan membaca Al-Quran untuknya. Doa itu menembus alam barzakh, memberikan perlindungan dari kegelapan yang hendak menelannya. Bayangan hitam itu berteriak marah. Ia mencoba menyeret Fahmi kembali, tapi cahaya itu terlalu kuat. Perlahan ia menghilang bersama jeritan yang menyakitkan. Fahmi jatuh terduduk. Ia masih gemetar, tapi hatinya kini dipenuhi dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di alam barzakh, ia merasa ada harapan. Sang penjaga kembali muncul di hadapannya. Doa orang-orang yang mencintaimu masih menjangkaumu di sini, ujar sang penjaga. Dan selama mereka masih mendoakanmu, kau masih memiliki harapan untuk mendapat tempat yang lebih baik. Fahmi terisak. Ia menundukkan kepalanya, bersyukur bahwa meskipun ia telah pergi dari dunia, cinta dan doa keluarganya masih menyertainya. Namun, perjalanan di alam barzakh masih panjang, dan ujian berikutnya belum berakhir. Dan ujian terakhir dari sang bayangan Fahmi masih terduduk, napasnya tersengal. Cahaya yang datang dari doa ibunya telah mengusir bayangan hitam yang mengerikan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini belum selesai. Tiba-tiba, suara berat bergema di sekelilingnya. Kau pikir kau bisa lari dariku? Fahmi menoleh dengan cepat. Di hadapannya, bayangan hitam itu muncul kembali, meskipun kini tampak lebih kecil dan lemah. Namun tatapan matanya tetap penuh kebencian. Kau hanya mendapatkan penundaan, lanjut bayangan itu. Kau tidak bisa mengubah masa lalu.
Kau tahu ke mana tempatmu. Kegelapan ini adalah rumahmu. Fahmi menggigit bibirnya. Hatinya dipenuhi ketakutan. Semua dosa yang telah ia perbuat masih menghantuinya. Namun tiba-tiba, ia mengingat sesuatu yang dikatakan oleh sang penjaga sebelumnya. Selama mereka masih mendoakanmu, kau masih memiliki harapan. Fahmi menarik napas dalam-dalam. Ia menatap bayangan itu dengan lebih tegas. Tidak, katanya dengan suara mantap. Aku memang telah melakukan banyak kesalahan, tapi aku tidak akan membiarkanmu menguasai diriku lagi. Bayangan itu mendengus. Kau pikir kata-kata bisa menghapus semuanya? Fahmi menggenggam dadanya. Ia tahu ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tapi ia masih memiliki kesempatan untuk menerima pengampunan. Allah Maha Pengampun, ujarnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada bayangan itu. Jika doa-doa orang yang mencintaiku masih bisa mencapaiku di sini, maka aku akan berpegang pada itu. Tiba-tiba, cahaya kembali muncul dari atas. Kali ini, lebih terang, lebih kuat. Bayangan hitam itu berteriak. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak, namun cahaya itu semakin besar, mengelilingi Fahmi dan melenyapkan bayangan tersebut dalam kilatan terakhir. Hening, Fahmi terjatuh, tubuhnya lemas. Ia merasa ringan, seolah beban besar telah diangkat dari dirinya. Sang penjaga muncul kembali di sampingnya. Kau telah melewati ujian pertama di alam barzah, katanya. Tapi perjalananmu masih panjang. Fahmi mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan para penghuni alam barzah, Fahmi kini berjalan bersama sang penjaga melewati suatu tempat yang terasa berbeda dari sebelumnya. Udara di sini lebih tenang, meskipun masih ada kesan misterius yang menggelayuti suasana. Ia melihat sekelompok orang duduk di bawah pohon rindang. Wajah mereka berseri-seri, pakaian mereka putih bersih. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang tersenyum sambil berbicara satu sama lain. Siapa mereka? Tanya Fahmi. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya selalu menjaga amal saleh, jawab sang penjaga. Mereka menanti hari kebangkitan dengan ketenangan dan kebahagiaan. Fahmi menatap mereka dengan iri. Ia ingin duduk di sana, ingin merasakan ketenangan itu. Tapi ia tahu, ia belum mencapai tingkatan itu. Ketika ia berjalan lebih jauh, pemandangan berubah drastis. Di kejauhan, terdengar rintihan dan tangisan. Ia melihat orang-orang yang wajahnya penuh kesedihan. Tubuh mereka terbelenggu oleh rantai yang tak terlihat. Fahmi menelan ludah. Dan mereka? Tanyanya dengan suara pelan. Sang penjaga menatap lurus ke depan. Mereka yang menunda taubat, yang lalai, yang mengira kehidupan ini akan selamanya berpihak kepada mereka. Mereka tidak masuk neraka, tapi mereka juga tidak mendapatkan ketenangan. Fahmi merasakan kepedihan di hatinya. Ia tahu, ia bisa saja berada di antara mereka, atau mungkin sudah berada di sana. Tapi, ia ragu-ragu sebelum melanjutkan. Adakah harapan bagi mereka? Sang penjaga tersenyum samar. Rahmat Allah lebih luas dari yang bisa kau bayangkan. Sebagian dari mereka masih mendapatkan doa dari keluarga di dunia. Sebagian akan mendapatkan syafaat di hari kebangkitan. Fahmi mengangguk. Ia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti. Tapi satu hal yang pasti, ia ingin mencari cara untuk berada di tempat yang lebih baik. Lalu penantian yang tak berujung, Fahmi duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di dekatnya. Ia mulai memahami bahwa alam barzah adalah tempat penantian. Bagi sebagian orang, ini adalah taman kebahagiaan. Bagi sebagian lainnya, ini adalah ruang penuh penyesalan. Ia memejamkan matanya, mencoba mengingat wajah ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya. Apakah mereka masih mendoakannya? Apakah mereka masih menangisi kepergiannya? Berapa lama aku akan berada di sini? Tanyanya kepada sang penjaga. Waktumu di sini bergantung pada perjalanan dunia. Jawabnya, bisa lama, bisa sebentar, hingga hari kebangkitan tiba. Fahmi terdiam. Ia merasa seperti berada dalam ruang hampa waktu. Tidak ada hari, tidak ada malam. Hanya penantian. Ia menatap sungai di depannya, melihat bayangan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa wajahnya mulai berubah. Ada kedamaian yang mulai muncul dalam sorot matanya. Meskipun jauh di lubuk hatinya masih ada ketakutan akan masa depan.
Tiba-tiba, ia mendengar suara sayup dari kejauhan. Suara tangisan seorang perempuan. Ia mengenali suara itu. Itu suara ibunya. Fahmi berdiri dengan cepat. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak bisa melihat apapun. Sang penjaga menatapnya dengan penuh pengertian. Doanya masih mencapaimu, katanya. Dan selama doa itu terus mengalir, harapan untukmu masih ada. Air mata menggenang di mata Fahmi. Ia tidak bisa lagi mengubah apa yang telah ia lakukan di dunia. Tapi ia tahu satu hal, ia masih bisa berharap. Dan ia masih bisa berdoa, meskipun dari alam barzakh. Lalu cahaya di ujung kegelapan. Fahmi masih terpaku di tempatnya, mendengarkan suara tangisan ibunya yang samar dari kejauhan. Ia tidak bisa melihatnya, tapi ia bisa merasakan kehadirannya. Doa-doanya terus mengalir, menghangatkan hati Fahmi di tengah kegelapan barzakh. Sang penjaga menatapnya dengan tenang. Doa mereka adalah cahaya untukmu, katanya. Fahmi menggenggam tangannya erat. Apakah aku masih bisa berubah di sini? Aku ingin melakukan sesuatu untuk menebus semuanya. Sang penjaga menggeleng pelan. Kau tidak bisa lagi beramal di sini. Yang bisa kau lakukan hanyalah berharap pada rahmat Allah dan doa-doa mereka yang masih mencintaimu. Fahmi menghela napas panjang. Ia mulai memahami bahwa alam barzakh bukan tempat untuk memperbaiki kesalahan, melainkan tempat untuk menuai apa yang telah ditanam selama hidup. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat cahaya lain yang perlahan mendekat. Cahaya itu lembut, berkilauan seperti bintang yang jatuh. Sang penjaga tersenyum. Seseorang sedang mengirimkan sedekah atas namamu. Fahmi terkejut. Sedekah? Cahaya itu semakin dekat dan saat menyentuhnya, tubuhnya terasa lebih ringan. Rasa takut yang selama ini menghantuinya berkurang. Saudaramu di dunia baru saja menyumbangkan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan dan menghadiahkan pahalanya untukmu, jelas sang penjaga. Air mata Fahmi menggenang. Ia tidak menyangka, meskipun ia telah tiada, orang-orang yang mencintainya masih berusaha membantunya. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalunya, ia masih bisa mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mengingatnya. Namun, perjalanannya belum selesai, dan pertemuan dengan jiwa-jiwa yang terlupakan. Fahmi dan sang penjaga terus berjalan melewati hamparan luas di alam barzakh. Di kejauhan, ia melihat sekumpulan orang yang duduk dalam diam. Tidak ada cahaya di sekeliling mereka, tidak ada doa yang mengalir untuk mereka. Siapa mereka? Tanya Fahmi. Sang penjaga menatap mereka dengan sedih. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah dilupakan. Fahmi menelan ludah. Apa maksudmu? Mereka yang tidak memiliki siapapun di dunia yang mengingat atau mendoakan mereka. Jawab sang penjaga. Tidak ada sedekah yang dikirimkan untuk mereka. Tidak ada ayat yang dibacakan atas nama mereka. Mereka menunggu dalam kesunyian, tanpa harapan. Fahmi merasa dadanya sesak. Ia melihat wajah-wajah pucat itu, mata mereka kosong, seolah telah kehilangan harapan. Apa yang terjadi pada mereka? Tanya Fahmi lirih. Mereka tetap di sini hingga hari kebangkitan tiba. Jawab sang penjaga. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki keluarga. Sebagian lainnya adalah mereka yang di dunia begitu sibuk mengejar kehidupan, hingga tak seorang pun mengingat mereka setelah mereka tiada. Fahmi merasa ngeri. Ia berpikir tentang kehidupannya sendiri. Apa yang akan terjadi jika keluarganya berhenti mendoakannya? Apakah ia juga akan menjadi salah satu dari mereka? Apakah mereka benar-benar tidak memiliki harapan? Tanyanya. Sang penjaga tersenyum tipis. Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan rahmat-Nya. Terkadang, ada orang yang tidak memiliki siapapun di dunia, tapi mereka memiliki amal yang terus mengalir tanpa mereka sadari. Fahmi mengangguk pelan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan doa dari orang-orang yang mencintainya, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Namun, ia belum siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu pertemuan dengan jiwa yang dikenalnya saat melanjutkan perjalanan. Fahmi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa familiar di udara, seolah ada seseorang yang ia kenal berada di dekatnya. Fahmi menggigit bibirnya. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia telah mencoba menjadi orang baik. Tetapi, melihat bayangan dirinya sendiri, ia tahu bahwa ada kebenaran dalam kata-kata itu. Aku memang salah, bisiknya.
Aku telah melakukan banyak kesalahan. Bayangan itu mendekat. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Fahmi menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku masih bisa berharap pada ampunan Allah. Tiba-tiba, cahaya muncul di tengah kegelapan. Doa-doa dari keluarganya kembali terdengar, menghangatkan tubuhnya yang menggigil. Gelombang kegelapan mulai surut, perlahan-lahan melemah, hingga akhirnya menghilang. Fahmi jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Ia selamat, tapi ia tahu perjalanan ini belum selesai. Lalu cahaya harapan. Fahmi masih terengah-engah ketika sang penjaga muncul kembali di hadapannya. Kau berhasil melewati ujian ini, katanya dengan suara tenang. Tetapi ini belum akhir dari perjalananmu. Fahmi menoleh ke sekeliling. Bayangan-bayangan yang menghantuinya telah menghilang, tetapi ia masih bisa merasakan sisa-sisa ketakutan di dalam hatinya. Apa yang terjadi sekarang? Tanyanya. Sang penjaga tersenyum. Sekarang kau akan melihat hasil dari amal baikmu. Tiba-tiba, cahaya-cahaya kecil mulai bermunculan di sekelilingnya. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok-sosok yang wajahnya penuh kedamaian. Mereka adalah orang-orang yang pernah ia bantu, baik secara langsung maupun tidak. Ada seorang pria tua yang pernah ia bantu menyeberang jalan. Seorang anak kecil yang pernah ia beri makanan saat ia kelaparan. Bahkan ada seorang wanita yang tidak ia kenali, tetapi sang penjaga menjelaskan bahwa amal jariahnya pernah sampai kepadanya. Setiap amal baik, sekecil apapun, kini menjadi cahaya yang menyelamatkannya dari kegelapan. Air mata Fahmi mengalir. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki banyak dosa, masih ada kebaikan yang bisa membantunya di alam ini. Namun, sebelum ia bisa berbicara lebih jauh, langit di atasnya mulai berubah lagi. Sang penjaga menatapnya dengan serius. Sudah waktunya untuk tahap terakhir dari perjalanan ini. Dan jembatan penentuan. Fahmi berdiri di hadapan sang penjaga. Hatinya berdegup kencang. Ia baru saja melihat hasil dari amal baiknya. Tetapi ia tahu ini belum selesai. Langit di atasnya mulai berubah, tidak lagi gelap dan suram, tetapi juga belum terang sepenuhnya. Sang penjaga melangkah mendekat. Fahmi, kau telah melalui banyak ujian di sini. Sekarang kau harus menghadapi jembatan penentuan. Di depan mereka, tiba-tiba terbentuk sebuah jembatan panjang yang membentang ke arah cahaya di kejauhan. Namun, di bawahnya, terlihat jurang yang sangat dalam, seakan-akan tidak memiliki dasar. Setiap jiwa yang berada di alam barzah akan menghadapi jembatan ini. Lanjut sang penjaga. Jika amal baikmu lebih berat dari dosamu, kau akan mampu melewatinya dengan mudah. Namun, jika dosa-dosamu lebih besar, maka setiap langkahmu akan semakin sulit. Fahmi menelan ludah. Ia melihat ke arah Rizky yang berdiri di dekatnya dengan ekspresi takut. Apa yang terjadi jika aku jatuh? Tanya Fahmi. Sang penjaga menatapnya dalam. Maka kau akan terperangkap dalam kegelapan barzah, menunggu hingga hari kebangkitan. Jantung Fahmi semakin berdebar. Ia harus menyeberangi jembatan ini. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia melangkah maju. Kemudian angka di atas jembatan. Saat kaki Fahmi menyentuh jembatan, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Jembatan itu terasa rapuh, seperti hanya terbuat dari cahaya tipis yang bisa runtuh kapan saja. Ia melangkah perlahan. Awalnya, jembatan terasa stabil, tetapi begitu ia mengingat dosa-dosanya, jembatan itu mulai bergetar. Bisikan-bisikan muncul di kepalanya. Kau pernah meninggalkan sholat? Kau pernah menyakiti orang lain? Kau lebih peduli pada dunia daripada akhirat? Setiap bisikan itu membuat jembatan semakin rapuh. Kakinya hampir terpeleset dan di bawahnya, jurang gelap terasa menariknya ke bawah. Namun, di antara bisikan itu, ia mulai mendengar suara lain. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Fahmi. Semoga ia mendapatkan tempat yang baik di sisi MU. Itu suara ibunya, suara ayahnya, suara orang-orang yang pernah ia kenal. Doa-doa itu membuat jembatan kembali stabil. Fahmi menatap ke depan, matanya penuh dengan tekad. Ia tidak akan jatuh. Ia harus terus melangkah. Dengan setiap langkah yang didorong oleh doa-doa keluarganya, ia semakin mendekati cahaya di ujung jembatan. Namun, tiba-tiba, sesuatu menghadangnya di tengah jalan. Sebuah bayangan besar muncul,
menghalangi jalannya. Lalu pertemuan terakhir, bayangan itu perlahan membentuk sosok yang ia kenali. Itu dirinya sendiri, tetapi dalam versi yang berbeda. Versi dirinya yang penuh dengan ketakutan, keraguan, dan penyesalan. "Jangan lanjutkan," kata bayangan itu dengan suara bergetar. "Kau tidak pantas melanjutkan." Fahmi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Kau tahu sendiri," jawab bayangan itu. "Kau punya banyak dosa. Kau bukan orang suci. Kau gagal dalam banyak hal. Kenapa kau berpikir kau pantas menyeberang?" Fahmi menggigit bibirnya. Ia tahu apa yang dikatakan bayangan itu ada benarnya. Tetapi, ia juga tahu satu hal yang lebih penting. "Aku memang punya banyak dosa," katanya pelan. "Tapi aku percaya pada rahmat Allah. Aku percaya bahwa penyesalan dan doa bisa membawaku ke jalan yang lebih baik." Bayangan itu terdiam. Fahmi melangkah maju, melewati bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu mulai memudar, lalu menghilang. Kini, hanya ada satu langkah terakhir sebelum ia mencapai cahaya di ujung jembatan. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Fahmi melangkahkan kakinya untuk terakhir kalinya. Cahaya itu menyelimuti dirinya, dan semuanya menjadi terang. Dan cahaya yang menyelimuti Fahmi memejamkan mata saat cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggal, ia merasakan ketenangan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada ketakutan, hanya perasaan damai yang sulit ia gambarkan. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah taman yang indah. Pepohonan hijau menjulang tinggi, angin bertiup lembut membawa aroma yang menenangkan. Di kejauhan, ia melihat sungai yang airnya lebih jernih dari apapun yang pernah ia lihat di dunia. "Apakah ini surga?" bisiknya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih muncul di hadapannya. Wajahnya bersinar dengan cahaya lembut. Senyumannya penuh dengan kasih sayang. "Belum, wahai jiwa yang mencari kebenaran," kata pria itu. "Ini hanyalah tempat peristirahatanmu sementara. Kau telah melewati ujian pertamamu di alam barzah, tapi perjalananmu masih panjang." Fahmi menelan ludah. "Apakah aku akan tinggal di sini?" Pria itu tersenyum. "Tergantung pada kehidupanmu di dunia dan doa-doa yang masih mengalir untukmu." Fahmi terdiam. Ia teringat bagaimana ibunya selalu mendoakannya. Ia teringat semua kebaikan kecil yang pernah ia lakukan. Tapi ia juga teringat dosa-dosanya. "Apakah aku akan menerima hukuman atas dosa-dosaku?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu menatapnya dalam, lalu mengangguk. "Setiap amal diperhitungkan. Tapi ingatlah, rahmat Allah lebih luas dari langit dan bumi." Fahmi menundukkan kepala. Ia tahu masih ada banyak hal yang harus ia lalui, dan ia siap untuk menghadapi semuanya. Kemudian perjalanan menuju neraca amal setelah beberapa waktu di taman itu. Fahmi mulai merasakan perubahan. Cahaya yang menyelimutinya perlahan memudar, dan ia mulai merasa tubuhnya terasa lebih berat. Pria berjubah putih itu kembali menghampirinya. "Waktumu di sini hampir habis," katanya. "Sekarang kau harus melanjutkan perjalanan ke neraca amal." Fahmi menelan ludah. Ia pernah mendengar tentang neraca amal, tempat di mana semua perbuatan manusia ditimbang. Jika kebaikan lebih berat, maka seseorang akan berada dalam ketenangan. Tapi jika keburukannya lebih banyak, apakah aku bisa melihat hasilnya? Tanya Fahmi dengan cemas. Pria itu tersenyum lembut. "Kau akan mengetahuinya segera." Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan pemandangan di sekitarnya berubah. Ia kini berdiri di hadapan sebuah timbangan raksasa. Di sebelahnya, ada dua sosok bercahaya yang ia kenali sebagai malaikat pencatat amal. Salah satu malaikat itu berbicara. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. "Fahmi bin Abdullah, sekarang saatnya menimbang amalmu." Fahmi merasakan dadanya sesak. Ia melihat dua piring timbangan. Satu untuk amal baik, satu untuk amal buruk. Lalu, lembaran-lembaran mulai berterbangan dari sekelilingnya dan jatuh ke dalam timbangan. Setiap kebaikan yang pernah ia lakukan, setiap sedekah, setiap senyuman kepada orang lain, setiap ibadah yang ia lakukan dengan ikhlas, jatuh ke sisi amal baik. Tapi dosa-dosanya juga ikut ditimbang. Setiap sholat yang ia tinggalkan, setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan, setiap penyesalan yang belum ia tebus. Fahmi menahan napas.
Ia melihat timbangan itu mulai bergerak, perlahan dan hasilnya mulai terlihat. Lalu ketetapan di alam barzakh, Fahmi menatap neraca amalnya dengan mata lebar. Kedua sisi timbangan bergerak, seolah-olah menimbang dengan sangat hati-hati setiap perbuatan yang pernah ia lakukan di dunia. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, meskipun ia tidak lagi memiliki tubuh seperti di dunia. Lalu, akhirnya, timbangan itu berhenti. Sisi amal baiknya sedikit lebih berat. Fahmi menghela napas lega. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang mengalir dalam dirinya saat itu. Salah satu malaikat pencatat amal menatapnya. Dengan rahmat Allah, kau akan berada dalam ketenangan di alam barzakh hingga hari kebangkitan. Fahmi menundukkan kepala. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia tidak masuk ke dalam siksa kubur, tapi ia juga belum berada di surga. Ia masih harus menunggu, tetapi setidaknya ia berada dalam kedamaian. Apakah aku bisa melihat keluargaku? Tanyanya dengan suara pelan. Malaikat itu mengangguk. Doa mereka akan selalu sampai padamu. Kau akan melihat mereka dalam mimpi-mimpi mereka, dan mereka akan merasakan kehadiranmu dalam doa. Fahmi tersenyum. Ia tahu masih ada perjalanan yang lebih panjang di hadapannya. Tapi untuk sekarang, ia akan beristirahat di tempat yang tenang, di bawah cahaya kasih sayang Tuhan. Dan ia bersyukur, dan hari-hari di alam barzakh, Fahmi kini berada dalam ketenangan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada ketakutan, hanya kedamaian yang menyelimuti jiwanya. Namun, ia mulai bertanya-tanya, seberapa lama ia akan berada di sini? Apakah waktu berjalan sama seperti di dunia? Di kejauhan, ia melihat jiwa-jiwa lain. Ada yang tersenyum damai, ada yang terlihat menyesal, dan ada pula yang menangis penuh penderitaan. Alam barzakh bukanlah surga atau neraka, melainkan tempat penantian. Sebuah suara lembut terdengar di benaknya. Mereka yang banyak amal baiknya akan merasakan ketenangan, tapi mereka yang banyak dosanya akan merasakan siksa hingga hari kebangkitan. Fahmi menunduk. Ia bersyukur bahwa ia tidak merasakan siksa itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ia kenal? Bagaimana dengan mereka yang lalai dalam hidupnya? Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang menariknya. Ia melihat bayangan samar dari dunia. Ibunya masih mendoakannya setiap hari. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang ia panjatkan, terasa seperti embusan angin yang menyejukkan jiwanya. Doa dari orang-orang yang masih hidup dapat meringankan perjalanan di sini. Fahmi tersenyum. Ia sadar, meskipun ia telah meninggal, ia masih bisa merasakan kasih sayang dari dunia. Ia hanya bisa berharap, ketika hari kebangkitan tiba, ia akan termasuk dalam orang-orang yang menerima rahmat Allah. Tapi perjalanan belum selesai, karena hari itu semakin dekat. Hari di mana semua yang mati akan dibangkitkan kembali. Kemudian menanti hari kebangkitan, Fahmi berdiri di tepi sebuah lembah luas yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Angin bertiup sejuk, membawa suara yang sulit ia pahami. Lalu, ia mendengar suara itu, sebuah suara yang mengguncangkan seluruh alam barzakh. Trompet sangkakala pertama telah ditiup. Fahmi melihat sekelilingnya. Jiwa-jiwa lain mulai gemetar. Sebagian dari mereka yang mengalami siksa langsung mengira ketakutan. Sementara yang berada dalam ketenangan hanya bisa menunggu dalam hening. Ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Alam dunia akan dihancurkan. Gunung-gunung akan dihancurkan, laut akan meluap, langit akan terbelah. Semua yang hidup akan mati. Dan kemudian akan datang tiupan kedua. Tiupan yang akan membangkitkan setiap jiwa dari kuburnya. Fahmi menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia tak lagi memiliki tubuh seperti di dunia, penantiannya di alam barzakh akan segera berakhir. Ia akan kembali berdiri di hadapan Allah. Dan di sanalah perjalanan sesungguhnya dimulai.